Yang namanya bonsai itu, bon itu tanaman, sai itu pot. Jadi tanaman yang sudah di atas pot itu sudah kategori namanya bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bonsai ya. Kali ini di video kali ini saya akan mereview bonsai asam jawa yang nama latinnya Tamarinus indica. Tamarinus indica ya. Kita bicara bonsai dulu ya. Awal kata bonsai itu diperkenalkan dulu oleh orang Cina. Kata bonsai sendiri dari kata bon itu tanaman, sai itu pot. Berarti yang namanya bonsai itu tanaman di atas pot. Itu udah dikategorikan namanya bonsai, kawan-kawan ya. Jadi jangan salah paham ya. Yang namanya bonsai itu, bon itu tanaman, sai itu pot. Jadi tanaman yang sudah di atas pot itu sudah kategori namanya bonsai. Nah, kali ini bonsai sendiri itu berasal dari Cina ya, berasal dari Cina. Di waktu itu Kekaisaran Cina menanam tumbuh-tumbuhan untuk obatnya di atas pot. Di atas pot lah, itulah sampai sekarang, artinya berlanjut sampai sekarang dan dipopulerkan di Indonesia oleh Jepang. Kenapa orang lebih mengenal bonsai itu berasal dari Jepang, kawan-kawan ya. Nah, bonsai pun ada 3 kategori, 3 aliran ya. Aliran pertama aliran naturalis, aliran kedua ekspresionis, aliran ketiga surrealis ya. Nah, bukannya saya maksud menggurui, tapi di sini kita berbagi pengalaman saja kan kawan ya. Artinya mungkin saya ada salah-salah kata, silakan aja komen-komen di situ, nanti kita bincang-bincang bareng, nanti kita pecahkan bersama ya. Yang namanya bonsai aliran naturalis itu bonsai-bonsai yang di kehidupan alamnya itu mudah kita temui. Contoh misal aliran formal dan informal. Itu pohon tegak berdiri itu kita sering kita temui ya di alam-alam sekitar kita, di lapangan, mungkin di alun-alun, di mana saja. Itu yang namanya bonsai tegak berdiri itu, pohon yang tegak berdiri itu sering kita temui. Nah, salah satu contohnya itu aliran naturalis. Adapun aliran yang model-model gaya cascade, gaya buncin itu pun masih dalam kategori aliran naturalis. Karena kalau di tebing-tebing itu pun sering kita melihat bahwa tumbuhan pohon-pohon itu tumbuh di atas tebing lalu menjorok ke bawah. Nah, artinya pohon aliran naturalis itu yang di alam kita temui. Ada lah. Kita masuk kedua, aliran ekspresionis ya. Ekspresionis itu aliran-aliran pembuatan pohon yang sesuai dengan imajinasi kita. Imajinasi manusia. Walaupun toh di alam itu mungkin 1-2 ada gerakan-gerakan bonsai yang seperti itu, tapi kebanyakan aliran ekspresionis itu imajinasi pembuatnya ya, pemikiran pembuatnya, mau dipelintir, mau diperas, mau diapa, itu sesuai dengan ekspresi kejiwaan si pembuat, kawan-kawan ya. Nah, ininya kayak gitu. Lah, masuk aliran ketiga yaitu aliran surrealis. Aliran surrealis itu bonsai-bonsai yang mungkin tidak sama sekali kita temui di alam ya, tidak ada mahakarya alam yang seperti itu. Mungkin bonsai yang aliran terbang, potnya ada rantainya ke atas, itu kan kalau di alam-alam kan mungkin tidak ada ya. Aliran bonsai avatar itu kan kalau di alamnya kan mungkin jarang kita temui, kawan ya. Mungkin tidak ada lah aliran-aliran yang di tebing, mungkin bawah tebing ada rantainya ke atas, menjor ke atas, itu kan mungkin tidak kita akan temui. Nah, itulah sekelumit
aliran-aliran bonsai yang saya ketahui, baik naturalis, ekspresionis, ataupun surrealis. Mungkin kalau ada kekurangan atau mau melengkapi urean-urean tadi, silahkan saja di komen-komen di bawah kawan-kawan ya. Nanti kita bedah bareng-bareng. Nah, di bawah di depan saya sudah ada pohon asam Jawa ya. Pohon asam Jawa yang namanya Latin Tamarin indica ya, nama latinnya Tamarin indica, asam Jawa ya. Keistimewaan dan kekurangan asam Jawa pastinya ada ya. Setiap pohon itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihan ya. Kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan asam Jawa itu pohonnya kuat ya. Pandai, artinya dia bisa menyesuaikan di segala medan, baik medan basah ataupun medan kering. Kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan asam Jawa yang sudah tadi saya sebutkan itu tahan di segala cuaca, tahan di segala medan ya. Di medan basah bisa, di medan kering bisa. Dan penyebarannya pun untuk pohon asam Jawa sendiri itu menyeluruh dari Asia Tenggara, khususnya di Indonesia ya. Ini cocok banget hidup di daerah tropis. Kalau belum yang paham ya, daerah tropis itu apa, daerah subtropis itu apa, mari kita sharing ya bersama saya. Apa yang dinamakan daerah tropis? Daerah tropis itu daerah yang punya 2 musim kawan-kawan ya. Daerah yang mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau subtropis itu biasanya daerah-daerah yang mempunyai 4 musim, yaitu biasanya musim hujan, musim kemarau, musim gugur, musim semi, dan musim salju. 5 musim berarti. Dan untuk asam Jawa sendiri tidak bisa hidup di daerah yang beriklim dingin salju ya, tidak bisa, mungkin tidak bisa kita temui. Tapi pastinya asam Jawa ini pasti tumbuh subur di daerah-daerah yang panasnya dapat, hujan juga dapat kawan-kawan ya. Dan kelebihannya itu, kelebihannya tahan di segala cuaca ya, di segala medan, baik medan basah ataupun medan kering. Dan keistimewaan yang kedua, asam Jawa itu untuk dibuat bonsai itu sangat mudah ya kan, sangat mudah karena batangnya itu kuat. Batangnya kuat, dipelintir sesuka hati pun insya Allah ini tidak patah kawan-kawan ya, karena batangnya sudah kuat banget. Kambiumnya juga tebal. Jadi untuk para pemula yang mau belajar melintir pohon untuk membuat bonsai, ini asam Jawa sangat cocok sekali ya, karena pastinya tidak akan patah ya, tidak seperti pohon-pohon yang lain yang mudah patah. Itu kelebihan yang kedua. Dan kelebihan yang ketiga, asam Jawa itu bisa dibuat bonsai, bisa dibuat taman, juga bisa dibuat buahnya pun bisa dibuat minuman, bisa buat jamu, bisa buat segala macam ya. Itu untuk pohon asam Jawa. Nah, itulah beberapa tadi untuk kelebihan asam Jawa. Dan sekarang kita bahas untuk kekurangannya. Untuk kekurangan asam Jawa tidak banyak sih kawan-kawan ya. Hanya kalau menurut saya asam Jawa itu daunnya daun majemuk kawan-kawan ya. Daun yang satu tangkai tapi itu lebih dari 20 lembar, itu namanya daun majemuk ya. Jadi memang untuk kerapatan untuk pohon asam Jawa itu memang agak sulit. Hanya itu toh untuk kelemahannya menurut saya, karena mempunyai daun yang majemuk ya. Tidak seperti pohon sancang, pohon apa yang pohonnya satu tangkai satu daun. Kalau ini kan satu tangkai ada 20 daun ya, 20 lembaran juga ada ini. Ini namanya daun majemuk kawan-kawan ya. Nah, untuk kelemahannya itu toh sih kalau menurut saya, untuk dibuat bonsai itu susah untuk rapat ya. Tapi mungkin ada pohon-pohon asam Jawa yang sudah jadi, yang sudah kerapat, yang sudah maksimal. Coba aja di-share di komen-komen di bawah. Nanti kita akan berbagi pengalaman gitu saja ya. Lah, untuk penyakit pohon asam Jawa ini bisa dikatakan minim ya. Untuk pohon asam Jawa ini minim sekali untuk penyakit ya. Bahkan tidak ada lah, karena saya memelihara asam Jawa lebih dari 7 tahun itu tidak ada gendala untuk penyakit ya. Seperti pohon waru atau pohon kimeng yang ada di hinggapi kutub putih itu, kalau di asam Jawa tidak ada kawan-kawan ya. Nah,
Mungkin ulasan tentang asam Jawa itu sudah cukup kan kawan ya. Nanti kita akan ketemu di video lagi, mungkin pohon waru atau pohon sancang atau pohon legundi yang di sini banyak, karena pohon di channel Hutan Bonse itu memang diutamakan untuk pohon-pohon lokal kan ya, lokal Indonesia. Jadi ya seputar itulah pohon lokal ya, yang pohon yang hidup, yang asli hidup di Nusantara kawan-kawan ya. Ya cukup untuk video kali ini kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam lestari, cus.